Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Melinda di hari Rabu tanggal 21 April 2021. Senang sekali Bu Melinda bisa membawakan devosi bagi kita untuk pagi hari ini. Ya, adapun devosi kita pada pagi hari ini itu berjudul tentang aku percaya kepada, ya kepada siapa sih kita percaya begitu ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat kasih setiamu bagi kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh beristirahat, kami boleh terbangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan dan kemampuan untuk memulai pembelajaran kami. Tapi sebelum kami diisi dengan pembelajaran bersama dengan Bapak Ibu Guru, kami rindu untuk diisi dan dipenuhi dengan karunia Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk boleh memahami setiap bagian yang harus kami mengerti, bahkan biarlah kami boleh belajar bukan hanya sebagai anak-anak-Mu yang memahami, tapi biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur, amin. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam perenungan pada pagi hari ini, izinkan Ibu untuk membaca terlebih dahulu di Mazmur 33 ayat 6 sampai 9 ya. Kamu perhatikan baik-baik, kamu juga boleh buka Alkitabmu ya supaya kamu boleh membacanya dan memahaminya. Nah, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, Ibu highlight di bagian Mazmur 33 ayat 9 mengatakan bahwa sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Begitu ya. Nah, jika kita percaya semua yang telah Allah ungkapkan ya tentang dirinya sendiri di dalam firman-Nya. Nah, kamu sendiri pasti memahami dan tahu betul bahwa firman yang ada di dalam Alkitab ini semuanya itu menceritakan tentang Allah dan Allah adalah segala sesuatunya begitu ya. Maka kita harusnya percaya bahwa Dia memiliki semua kuasa dan semua hikmat begitu. Nah, Allah menunjukkan hikmat-Nya yang sangat luar biasa. Dia menunjukkan kekuasaannya ketika Dia membuat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya, dari ketiadaan segala sesuatu yang ada tersebut. Apa yang harus Dia lakukan? Begitu. Ketika segala sesuatunya itu kosong dan Dia mengatakan jadilah, nah apa yang terjadi? Begitu ya. Yang terjadi adalah apa yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Nah, melalui konteks firman Tuhan ini, ya, judul yang tadinya sebenarnya menanyakan kepada kamu, kepada siapakah aku harusnya percaya, begitu ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Tentunya untuk mengatakan percaya itu tidak mudah ya. Untuk bisa memiliki momen percaya itu kadang kita membutuhkan sesuatu yang boleh menguatkan kita untuk mengatakan bahwa oh iya, aku percaya kepada Allah begitu ya. Terkadang manusia ini orangnya sangat suka berpikir dengan pola pikir dirinya sendiri ya. Ketika melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, manusia sering sekali menganggap bahwa ya udah hidup ini dijalani ya dijalani begitu ya. Tapi ketika sudah mengalami sesuatu momen yang sulit ya, terkadang di saat-saat itulah kita lebih menyaksikan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah begitu ya. Nah, melalui firman ini Ibu mau kalian sebenarnya mempertanyakan kepada diri kalian ya. Sebenarnya kepada siapa sih aku sebenarnya percaya begitu ya. Nah, apakah dengan melihat diriku sendiri pun aku percaya kepada Allah seutuhnya. Nah, mari kita berdiam diri sejenak ya. Ibu berikan waktu bagi kamu untuk boleh memikirkan dan membayangkan setiap bagian dari ciptaan Allah begitu ya. Untuk yang ada di sekitarmu begitu ya. Untuk melihat yang ada di hadapanmu lah begitu.
Nah, kalau boleh kamu sekarang ambil waktu ya untuk boleh bercermin begitu. Pasti di rumahnya ada cermin kan ya, untuk boleh melihat seberapa cantikkah saya, seberapa gantengkah saya begitu ya. Tapi ibu ingin kalian memanfaatkan cermin tersebut bukan hanya melihat seberapa cantikkah saya, seberapa gantengkah saya, seberapa rapihkah saya, begitu ya. Gimana sih wajah saya baru bangun tidur, gimana sih wajahku waktu devosi ini yang belum mandi, begitu ya. Nah, bukan itu ya, Ibu mau kalian lebih dalam lagi memanfaatkan cermin yang ada di hadapan kalian, ya, untuk membayangkan bahwa tubuh kalian adalah salah satu bagian dari ciptaan Allah. Nah, kita ambil di sini sama-sama melihat mata kita sendiri, ya, mata manusia. Mata manusia itu ciptaan Tuhan ya, segala sesuatu yang ada pada diri kita ini semua milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah, sekarang Ibu mau kalian membayangkan mata kalian itu gimana sih sebenarnya makanya bisa melihat begitu ya. Apa sih yang ada di dalamnya begitu. Coba pikirkan dan renungkan gitu ya. Kira-kira Tuhan itu eh, waktu menciptakan aku itu, waktu menciptakan mata itu, Tuhan memikirkan nggak ya detailnya serumit apa saraf-saraf itu saling terkoneksi satu sama lain sehingga mataku bisa menangkap cahaya, bisa membedakan warna, ya aku bisa melihat orang tuaku, aku bisa melihat diriku sendiri gitu ya, aku bisa membedakan mana tempat yang bersih, mana tempat yang kotor gitu ya, kecuali mata kita sudah nggak berfungsi lagi ya, sehingga kita nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik begitu ya. Tapi Ibu rasa kamu bisa memikirkan bagian ini dengan serius gitu. Kira-kira Tuhan itu ketika menciptakan aku dengan sedemikiannya, menciptakan mataku aja gitu ya, mataku aja pun begitu ya. Tuhan itu memanfaatkan apa ya sehingga dia bisa merencanakan mendesain begitu indahnya ternyata di balik mata ini koneksi satu sama lain antara saraf A dengan saraf B begitu. Nah, ketika kamu sudah membayangkannya, begitu ya, apa yang kamu amati? Ya, ternyata semua rincian yang ada di dalam matamu itu sangat rumit ya, sangat rumit. Sebagai manusia kita terbatas begitu. Dokter, ya dokter punya keahliannya masing-masing ya. Dokter mata misalkan, dia bisa membenarkan atau mengobati mata mungkin yang sedang bermasalah. Tapi tahukah kamu bahwa dokter pun ketika harus mengobati mata itu, dia benar-benar harus mempelajari terlebih dahulu tingkat kerumitannya bagaimana, ya, apa yang harus diperhatikan, yang mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, begitu ya. Nah, ketika kita membayangkan semua rincian yang rumit, yang harus ada bersama-sama dengan tepat agar mata berfungsi dengan benar, apa respon yang kamu tunjukkan? Begitu ya. Ibu menunjukkan rasa kekaguman yang luar biasa kepada Tuhan. Wah, Tuhan itu luar biasa ya. Begitu ya. Ketika ibu sendiri pun ketika dulu menerima pelajaran biologi, misalkan ibu disuruh menggambarkan tentang bagaimana organ mata, ibu nggak bisa menggambarkan sebenar-benarnya, begitu ya, dan sedetail-detailnya. Karena begitu indahnya ya sambungan satu dengan yang lainnya itu, begitu. Nah, semakin kita belajar tentang sesuatu seperti mata, semakin kita melihat di sana bahwa Allah sungguh berhikmat ya. Allah memiliki hikmat yang sangat luar biasa besarnya ya di dalam bagaimana Dia menciptakan mata kita itu untuk melakukan apa yang harus mata lakukan. Ya. Nah, nih Ibu garis bawahi ya, untuk melakukan apa yang harus mata lakukan ya. Tuhan pun ketika menciptakan mata punya tujuan yang baik ya. Tujuannya untuk kebenaran Allah sendiri, begitu ya, bukan untuk yang lain-lain. Dan semua demonstrasi dari setiap hikmat dan kuasa Allah itu akan semakin berlipat ganda di dalam setiap bagian ciptaan Allah. Begitu ya. Ketika Tuhan menciptakan matamu dengan tujuan yang benar, dan kamu harusnya memanfaatkan mata itu untuk memuliakan Tuhan. Nah, begitu ya. Ini kita sedang berbicara tentang kehendak Allah. Nah, dari momen ini pun kita belajar bahwa ketika Allah berkehendak dan jika Tuhan berkata ada, maka pasti Tuhan akan melakukannya dan pasti akan ada.
Nah, pertanyaannya adalah, berimankah kamu untuk hal yang seperti itu? Begitu. Ketika kamu mungkin melihat, nggak mungkin deh, gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah berkata ada, siapa kamu sebagai manusia untuk mengatakannya tidak ada? Nah, Allah sangat luar biasa kan? Allah sangat berkuasa dan dia memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Sehingga dia boleh menciptakan segala sesuatunya dengan begitu teratur, dengan begitu baik, sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Tuhan. Oke, nah tadi ketika kita sudah diminta untuk melihat dan merefleksikan bagaimana Tuhan itu menciptakan diri kita, menciptakan tubuh kita, dan kita bisa melihat keunikan Tuhan, kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kuasanya Tuhan, bahkan itu masih dari mata ya. Belum lagi kalau kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, begitu ya. Nah, kita bisa mengagumi Tuhan, kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita membesarkan namanya, gitu ya. Dan ternyata di dalam kehidupan kita tidak segala sesuatu seperti yang kita mau ya. Terkadang Tuhan mengizinkan dan mengadakan sesuatu yang memang di luar dari ekspektasi kita sebagai manusia, di luar dari keinginan dan kerinduan kita sebagai manusia. Sebagai manusia kita ingin agar segala sesuatunya ya berjalan dengan baik begitu ya. Dan ternyata Tuhan memandang bahwa kita butuh sesuatu untuk melihat sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan bagian itu ada dan terjadi di dalam kehidupan kita, masihkah kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya? Masihkah kita bisa mengatakan bahwa terpujilah Tuhan karena kebesarannya, maka hal ini diizinkan terjadi bagiku? Begitu ya. Sebenarnya perenungan firman Tuhan ini benar-benar berat ya. Maksudnya Ibu sendiri pun agak sulit mengatakannya karena benar-benar firman ini menguji kita ya, menguji kita benar-benar nggak sih kita menghidupi arti kata percaya itu gitu ya. Karena terkadang sebagai manusia kita lebih mengandalkan pikirannya kita dan merasa bahwa oh aku hanya sanggup sampai ini gitu ya, batas kesanggupanku untuk menghadapi sesuatu itu hanya sampai di sini Tuhan begitu ya. Tapi kita nggak melihat bahwa ternyata Tuhan itu mengizinkan dan mengadakan segala sesuatunya itu ya benar-benar untuk kebaikan kita walaupun kita sulit untuk menerimanya gitu ya. Nah, Tuhan juga menciptakan momen krisis di dalam kehidupan kita. Dan sekarang sedang kita alami. Dan ketika bagian ini ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, respon yang seringnya kita tunjukkan itu ya respon apa? Respon takut, ya. Respon menangis, ya, respon mengeluh, bahkan ada yang sudah sampai ke tahap ya udah pasrah begitu ya. Mari kita bedakan kata pasrah ini dengan kata berserah begitu ya. Pasrah ya udah biarin aja terjadi seperti itu. Ya udahlah suka-sukamu lah Tuhan gitu ya. Tapi tidak benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayakannya kepada Tuhan sebagai pencipta ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, situasi krisis ini seperti apa sih gitu ya? Situasi genting yang mengguncangkan keseimbangan hidup secara drastis katanya ya. Ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang kita alami saat ini ya. Kita sedang mengalami fenomena corona begitu ya, dan ini benar-benar menguji kita. Nah, kita nggak bisa mempersiapkan diri untuk mengelak begitu ya. Kita tertekan, kita kehilangan kendali untuk bagian ini. Dan kita dituntut untuk berubah dan memiliki yang namanya fleksibilitas ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi ya, ternyata Tuhan juga mengizinkan krisis terjadi gitu. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kita dibawa untuk memahami firman ini. Tadi dari awal itu sebenarnya penggeraknya itu apa? Penggeraknya itu dikatakan bahwa kepada siapa aku percaya begitu ya. Baik dalam hal baik
menurut kita, atau dalam keadaan tidak baik menurut kita. Walaupun pada dasarnya, pada faktanya dan kebenarannya adalah Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik. Dan tidak ada satu hal pun yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kendalinya Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan yang berkehendak. Dan ketika Tuhan mengatakan, kamu harus mengalami ini, maka kamu akan mengalaminya. Dan kamu harus memiliki ini, kamu akan memilikinya, begitu ya. Dan ketika Tuhan mengatakan ada, maka pasti akan ada. Dan ketika kita menginginkan sesuatu dan Tuhan mengatakan kamu nggak membutuhkan itu, maka itu nggak akan terjadi, begitu ya. Jadi firman ini sebenarnya membawa kita kepada pemahaman bahwa hidup kita ini seutuhnya dimiliki oleh Allah. Dan Allah sebagai pemilik kehidupan kita itu memiliki kendali penuh ya untuk apa yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita, untuk apa yang kita nikmati, untuk apa yang kita alami, dan untuk segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Jadi, anak-anak, kita harus bisa menghidupi Wahyu 4 ayat 11 ini ya. Kita bisa mengatakan bahwa ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya, oleh karena kehendak Tuhanlah maka ada Bu Melinda. Oleh karena kehendak Tuhanlah maka kamu juga ada. Dan bahkan oleh karena kehendak Tuhanlah maka kamu harusnya lahir dari orang tua yang begini, ya. Orang tua yang ada yang kamu miliki saat ini, begitu ya. Jadi muliakanlah Tuhan dengan segala sesuatu yang ada gitu ya. Ketika momen yang menurut kita baik, ya terpujilah Tuhan. Gitu. Ketika kita diizinkan Tuhan juga untuk mengalami kesulitan dan Tuhan mengadakan hal yang sulit itu di dalam diri kita, maka kita juga harus mengatakan terpujilah Tuhan. Engkau sungguh baik, begitu ya. Dan ingat sekali lagi anak-anak bahwa memang sebagai manusia terkadang kita benar-benar baru menyadari Tuhan itu baik ketika kita sudah melaluinya, gitu ya. Dan sering sekali di dalam kehidupan kita, kita sulit sekali mempercayai bahwa itu karena Tuhan menginginkan kita mengalaminya, begitu. Nah, dari momen pada saat ini, Ibu ingin mengajak kalian benar-benar bersyukur ya, mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah adakan dalam hidupmu, begitu ya. Dan tidak perlu membanding-bandingkan apa yang kamu miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun pertanyaan refleksi yang menjadi bahan refleksimu adalah, sudahkah kamu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan sebagai pencipta dan Tuhan yang berdaulat atas hidupmu? Bagaimana kamu meresponi segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada, baik yang menurutmu baik ataupun tidak baik? Dan bagaimana proyek ketaatan dalam hal apa yang bisa kamu kerjakan melalui perenungan ini? Untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibu akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, Tuhan termulialah Engkau atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami diberkati dengan bagaimana kami harus meresponi Tuhan, bahkan kami boleh mengagumi Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, boleh ada di dalam kehidupan kami. Ampuni kami sebagai manusia yang terbatas ini Tuhan, kami sulit sekali memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar terus-menerus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mau belajar dari segala hal yang Tuhan izinkan ada berada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, berkati pelajaran kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang berkenan dan selalu dimuliakan lewat aktivitas yang kami lakukan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di devosi berikutnya. Tuhan memberkati. God bless you.